Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Wah, minggu ini ketemu lagi dengan Kak Josephine dan Kak Todo adik-adik. Sudah siap ya adik-adik untuk ibadah kita hari ini? Dan pastinya adik-adik sudah siapkan Alkitabnya untuk ibadah kita hari ini. Nah, sekarang ayo adik-adik kita ucapkan selamat pagi Tuhan dan tak lupa terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu, atas segala kesehatan yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih. Kami mau berdoa Bapa agar Kau juga menyertai kami dalam ibadah hari ini dari awal hingga akhir Bapa, sehingga kami boleh belajar bersama, beribadah bersama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kak Todo ngapain? Ini lagi ngecek WA. Kak, kemarin aku lihat HP temanku, bagus banget Kak. Terus kita foto-foto. Hasilnya, keren banget Kak. Kita jadi cakep-cakep loh Kak, pakai foto itu Kak. Terus pengen beli gitu. Ya, iya sih. Soalnya keren banget HP-nya. Oh, sama. Ini kan masih bagus HP-nya. Kameranya juga masih bagus. Iya sih. Aku juga sih sebenarnya udah cukup puas sih sama HP ini Kak. Ya, gak usah lihat-lihat punya orang lah, disyukuri aja. HP-nya ini kan masih bagus, sayang beli baru tuh apa cuma. Iya sih. Iya Kak ya, emang masih bagus sih, memang harus bersyukur ya Kak ya. Iya, kita harus bersyukur, tidak usah mengingini punya orang lain, syukuri apa yang sudah dimiliki, hidup sederhana, gitu Kak. Iya Kak. Kita mau nyanyi ya Kak ya. Ada lagunya itu ya. Ada lagunya. Adik-adik, betul apa yang dikatakan Kak Todo tadi, harus bersyukur ya adik-adik dengan apa yang kita miliki. Kita mau nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah belajar mencukupkan diri. Nanti yang akan bawa cerita adalah Kak Fanya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku.
dua, oh, oh, oh. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, berkati kami Bapa agar dapat duduk diam mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, hari ini tema kita adalah belajar untuk mencukupkan diri. Diambil dari Keluaran 20 ayat 17, 1 Raja-Raja 21, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 7, Lukas 12 ayat 15, dan Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 13. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perintah Allah ke-10. Diambil dari Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Apa ya maksudnya? Yuk kita cari tahu melalui cerita ini. Pada suatu hari, terdapat seorang pemuda bernama Nabot, orang yang memiliki kebun anggur di Yizrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Kemudian Raja Ahab meminta kebun anggur milik Nabot, bahkan ingin membelinya. Akan tetapi, Nabot tidak mau memberikan kebunnya kepada Raja Ahab. Raja Ahab kesal dengan penolakan Nabot. Kemudian, Raja Ahab berbaring di tempat tidurnya dan tidak mau makan. Melihat Raja Ahab kesal, datanglah Isabel, istri Raja Ahab yang ingin menghibur Raja Ahab. Isabel menyadari bahwa Ahab merupakan seorang raja yang perintahnya tidak boleh dilanggar. Maka, Isabel menulis surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot untuk membunuh Nabot karena Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kemudian, orang-orang membawa Nabot keluar kota untuk melempari Nabot sampai mati. Setelah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah mati, maka Isabel menyuruh Raja Ahab untuk mengambil kebunnya. Wah, adik-adik, Raja Nabot kok gitu ya? Dia kan raja. Raja kok iri sih? Padahal kan raja punya segalanya ya harusnya. Itu namanya tidak puas adik-adik. Sama juga seperti kita yang mungkin sering tidak puas untuk apa yang kita miliki. Sering juga nih, misalnya kita iri dengan sesuatu yang teman kita miliki. Wah, kalau udah iri, kira-kira konsekuensinya gimana ya? Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yizrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ih, serem banget ya adik-adik, hukuman perbuatan Ahab. Tapi kalau kayak gitu,
kita nggak boleh dong pengen sesuatu punya teman kita atau kakak kita. Nggak boleh ya? Bukan nggak boleh kok adik-adik. Adik-adik boleh banget memiliki sifat kompetitif atau mungkin ingin lebih baik daripada teman-teman yang lain. Tapi yang dilarang adalah sikap iri dan ketidakpuasan. Ketika kita iri dengan sesuatu yang ada pada orang lain, atau bahkan ketika kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Adik-adik, setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Jadi kalau kita masih iri dengan apa yang dimiliki orang lain, artinya kita tidak percaya untuk hal-hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yuk, kita mulai sekarang belajar untuk rendah hati dan bersyukur atas apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar untuk mencukupkan diri. Tuhan berkati kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan kami bisa mengatakan cukup untuk apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami Bapa untuk setiap langkah-langkah kami, supaya kami mampu semakin bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 17. Diambil dari Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan belajar lagi 10 perintah Allah yang diturunkan ke Nabi Musa. 9 minggu lalu adik-adik sudah belajar 9 perintah dan hari ini kita belajar perintah Allah yang ke-10. Nah, kalau adik-adik ingat, beberapa minggu lalu kita sudah aktivitas 5 perintah Allah yang pertama. Hari ini kita mau belajar lagi, mengulang kembali mengingat perintah Allah yang ke-6 dan ke-10. Ya Kak Tuda ya? Nanti kakak bacakan perintah Allah yang ke berapa? Nanti adik-adik bantu menebaknya ya. Tuda bantu juga ya. Oke. Nah adik-adik lihat. Kita lihat sekarang. Ini perintah. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Wah, ini kayaknya pelajaran minggu lalu ya, Kak? Iya, minggu lalu itu kan ada lagunya tuh. Bohong, 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 itu dosa. Ayo. Perintah keberapa itu? Berapa minggu lalu? Ke-9. Oke, benar. Sekarang yang berikutnya adik-adik ya. Jangan membunuh. Perintah keberapa adik-adik? Kak, berapa? Ke-6. Ke-6 ya. Setelah yang perintah kelima itu apa? Hormati orang tuamu Kak ya. Oke, sekarang jangan mencuri. Perintah keberapa adik-adik? Ayo, keberapa? Ke-8. Yeay, perintah ke-8 adik-adik ya. Kemudian jangan berzina. Perintah keberapa? Adik-adik. Kan? Itu deh. Perintah ke-7. Ke-7 ya. Kemudian jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu tema kita hari ini itu kan. Tema kita hari ini. Jadi perintah ke yang terakhir, perintah ke 10. Nah itu adik-adik ya, kita boleh mengingat selalu perintah Allah dan kita mau belajar terus ya Kak ya di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik.
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa ya untuk transfer ke nomor rekening ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, sekarang kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu Bapa. Kami mau berdoa Bapa juga untuk persembahan yang sudah kami berikan Bapa. Kiranya Kau berkati Bapa persembahan kami, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Bapa. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sampaikan doa kami ini dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Nah, kita tetap ingat-ingat firman Tuhan yang sudah kita pelajari ya. Hari ini kita sudah belajar bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus puas dengan apa yang kita miliki dan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Dia berikan kepada kita dan orang lain. Kemudian memohon kepada Tuhan untuk menolong kita belajar mencukupkan diri seraya kita bertumbuh dalam mempercayai dan menaati Dia. Gitu adik-adik. Nah sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Di hidupku ada sobat yang setia. Yuk Kak. Oke. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap di bumi
bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Adik-adik, kita mau berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh terus belajar firman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami di dalam masa kehidupan kami. Kami tetap yakin Tuhan ada bersama kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau, tetap setia kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah bersama adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat